Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Klub raksasa Premier League Manchester United serius ingin menggait striker Sporting Lisbon Victor Gyökeres. Pihak klub disebut sudah menggelar rapat untuk memboyong ujung tombak Sporting Lisbon ini. Dilansir dari Sportmall, Gyökeres jadi salah satu target prioritas di daftar setan merah untuk bursa transfer musim panas 2025. Sebab pemain asal Swedia tersebut saat ini sedang berada di puncak performanya. Untuk musim ini saja Gyökeres tercatat sudah tampil sebanyak 22 kali bersama Sporting Lisbon. Melansir Transfer Market, pemain 26 tahun ini pun mampu mencetak 25 gol dan 4 assist dari semua laga yang dijalani. Dengan performa luar biasa tersebut, MU tergoda untuk menjadikannya penyerang utama baru. Pasalnya striker yang dimiliki saat ini masih belum cukup produktif. Potensi Gyökeres untuk datang ke Old Trafford semakin besar. Hal ini lantaran mantan pelatihnya di Sporting Lisbon yakni Ruben Amorim sudah menjadi juru taktik setan merah. Kendati demikian, terdapat rintangan yang dihadapi oleh MU. Pasalnya, rival sekota Manchester City dikabarkan tertarik untuk membawa Gyökeres ke Etihad Stadium musim depan. Manajer baru Leicester City Ruud van Nistelrooy berniat belanja pemain pada awal tahun 2025 di mantan klubnya Manchester United. Pria asal Belanda itu mencoba mengangkut salah satu talenta berbakat setan merah. Menurut laporan dari The Sun, akhir pekan ini melaporkan bahwa salah satu pemain yang dibawa pria 48 tahun itu ke Leicester adalah pemain muda MU, Toby Collier. Ruud van Nistelrooy sudah tahu betul kemampuan Toby Collier. Leicester akan merayu MU untuk meminjam Collier selama 6 bulan di paruh kedua musim 2024-2025. Koneksi Ruud van Nistelrooy akan memainkan peran penting dalam negosiasi. RVN bisa menjanjikan menit bermain untuk Toby Collier. Manchester United mempercayakan Ruben Amorim sebagai manajer baru usai memecat Erik ten Hag akhir Oktober lalu. Namun pemilihan pria berusia 39 tahun tersebut ternyata menimbulkan perpecahan di internal setan merah. Dan Ashworth merasa Southgate lebih cocok untuk menukangi MU ketimbang Amorim. Southgate punya kelebihan lain, yakni bisa didapat gratis karena sedang menganggur. Sedangkan Amorim, MU harus mengeluarkan mahar dengan Sporting Lisbon. Keinginan Ashworth ini tidak sejalan dengan CEO MU, Omar Berrada, yang begitu menginginkan Amorim. MU bergerak cepat mendekati Amorim usai pemecatan Ten Hag. Omar Berrada yang memimpin operasi perekrutan Amorim. Kepergian dan Ashworth sangat mengejutkan karena sebenarnya baru bekerja di Old Trafford hanya 5 bulan sejak dibajak MU dari Newcastle. MU sudah begitu lama menginginkan dan Ashworth. Menurut laporan Manchester Evening News, hubungan Ashworth dan klub belum membaik selama beberapa minggu meski dalam pernyataan resminya MU menyatakan kepergian ini berkat keputusan bersama. Mantan bintang Manchester United dan Portugal, Luis Nani, mengumumkan kabar pensiun dari dunia sepak bola profesional. Pemain sayap berusia 38 tahun tersebut secara resmi mengumumkan keputusannya pada hari Minggu 8 Desember melalui sebuah video emosional di media sosial. Dalam unggahannya, Luis Nani menyampaikan pesan menyentuh kepada para penggemarnya. Karir Luis Nani dimulai di Akademi Sporting Lisbon pada tahun 2003. 2 tahun kemudian, ia melakoni debut profesionalnya untuk klub asal Portugal tersebut sebelum hijrah ke Manchester United pada tahun 2007. Bersama United, ia menikmati 8 musim yang luar biasa, memenangkan berbagai gelar bergengsi termasuk 4 trofi Liga Primer dan 1 gelar Liga Champion. Pada tahun 2024, Nani kembali ke Portugal dan bermain untuk klub Divisi 2 Estrela da Amadora sebagai pelabuhan terakhir dalam karirnya. Direktur olahraga Manchester United yang baru saja mengundurkan diri dan Ashworth dilaporkan sempat mendorong Gareth Southgate untuk menjadi pelatih baru berikutnya sebelum akhirnya ditolak oleh sang CEO.
Laporan Manchester Evening News mengatakan bahwa Dan Ashworth sejatinya tidak ingin Amorim menggantikan Erik ten Hag dan lebih memilih reuni dengan Southgate setelah keduanya sempat bekerja sama di FA antara 2013 dan 2018. Tampaknya direktur olahraga tidak berperan dalam perekrutan Amorim, namun ia menyarankan para petinggi klub untuk mempertimbangkan Gareth Southgate yang meninggalkan perannya di timnas Inggris pada bulan Juli setelah The Three Lions kalah di final Euro 2024 dari Spanyol. Amorim sudah masuk dalam radar MU ketika Ashworth tiba pada 1 Juli dan kepala eksekutif Omar Berrada memanfaatkan momen mereka di tengah-tengah musim dan dengan saingannya City diyakini bersiap untuk melakukan pergerakannya pada musim panas mendatang. Namun kepergian Dan Ashworth yang mengejutkan dikatakan telah diselesaikan dalam sebuah pertemuan dengan Omar Berrada setelah kekalahan melawan Nottingham Forest. Tidak diyakini telah terjadi perselisihan, namun jelas bagi semua pihak bahwa hubungan tersebut tidak berjalan dengan baik dan Dan Ashworth bukanlah sosok yang diharapkan oleh para petinggi Manchester United. Manchester City menghadapi krisis besar setelah 7 pemain absen saat bermain imbang 2-2 melawan Crystal Palace. Ditambah 2 pemain lainnya hanya mampu bermain sebentar. Keadaan kian buruk ketika satu di antara pemain kunci terkena larangan bermain, membuat manajer Manchester City Pep Guardiola harus memutar otak menghadapi jadwal yang padat. Guardiola akan menghadapi Juventus di Liga Champions tengah pekan ini dan Manchester United di Premier League akhir pekan mendatang pada hari Sabtu 15 Desember 2024 dengan hanya 3 bek senior yang tersedia. Satu di antaranya Kapten Kyle Walker yang sedang berada dalam performa tidak stabil. Guardiola terlihat putus asa dan kalah saat memberikan update kondisi skuadnya. Ia menambahkan bahwa rotasi pemain hampir mustahil dilakukan karena skuadnya sangat terbatas. Meski begitu, Guardiola tidak ingin para pemainnya menyerah. Guardiola optimistis situasi sulit ini bisa menjadi pembelajaran berharga. Real Madrid dikabarkan tengah melirik bek tengah Manchester United Lisandro Martinez guna memperkuat lini belakang Los Blancos dan masuk dalam daftar musim depan. Lisandro Martinez sebagian besar tidak terbebani musim ini dan Manchester United kini membalikan keadaan di bawah bos baru Ruben Amorim. Akan ada rasa takut dari klub Manchester United menyusul laporan bahwa bek tengah tersebut telah diminati oleh Real Madrid. Menurut TBR Football, Real Madrid tengah memperhatikan dengan seksama situasi pemain asal Argentina itu di Old Trafford dan memasukkannya ke dalam daftar pendek Los Blancos untuk bala bantuan potensial musim depan. Lisandro Martinez bukan satu-satunya pemain Manchester United yang didekati oleh Real Madrid karena diyakini mereka bersedia membayar 45 juta pound sterling untuk Diogo Dalot. Namun tidak jelas tawaran Real Madrid seperti apa yang akan mereka ajukan untuk Lisandro Martinez. Manchester United berusaha mengumpulkan talenta berbakat untuk dikembangkan menjadi pemain besar di masa mendatang. Mereka terus berburu wonderkid potensial yang harganya masih belum terlalu mahal. Kini Manchester United fokus mengejar wonderkid Inggris yang pernah bermain di Jakarta International Stadium tahun lalu di Jakarta, Tyrell Dibling dari Southampton. Dibling sudah menjadi pemain kunci Southampton musim ini meski baru berusia 18 tahun. Dibling telah bermain 9 kali sebagai starter di Premier League musim 2024-2025. Fans MU juga tentu tidak akan lupa dengan aksi Dibling yang memperdaya Diogo Dalot, sehingga Southampton mendapatkan hadiah penalti saat berjumpa di awal musim ini. The Mirror melaporkan MU berpeluang mendapatkan Dibling di tahun 2025 nanti. Setan merah selangkah di depan dibanding Chelsea dan Tottenham yang juga meminati Dibling. MU punya orang dalam yang memiliki kedekatan dengan Dibling. Direktur olahraga MU Dan Ashworth dilaporkan The Mirror sangat ingin membawa Dibling ke Old Trafford tahun depan. Ketika masih bekerja di Newcastle, Ashworth sudah naksir Dibling, tapi sang pemain memilih bertahan di Southampton. Ashworth memang baru saja secara mengejutkan memutuskan meninggalkan MU meski baru saja bekerja selama 5 bulan. Namun proses pengejaran Dibling masih akan berlanjut. MU punya sosok kunci yang bisa meyakinkan Dibling, yakni Jason Wilcox selaku direktur teknik Setan Merah. Wilcox musim lalu masih bekerja di Southampton sebelum terbujuk rayu pindah ke Old Trafford.
Victor Osimhen, striker asal Nigeria, tengah menjadi perhatian klub-klub besar Eropa jelang bursa transfer Januari. Juventus, Paris Saint-Germain, dan Manchester United dilaporkan tertarik memboyong pemain berusia 25 tahun ini yang kini tengah dipinjamkan Napoli ke Galatasaray. Kebangkitannya di Turki menjadi daya tarik tersendiri setelah dia sempat mengalami musim penuh konflik di Serie A. Dan setelah hanya setengah musim bersama Galatasaray, dia sekarang bisa kembali memperkuat klub elit Eropa. Galatasaray meski mendapatkan keuntungan besar dari performa Osimhen, tampaknya tidak memiliki kapasitas finansial untuk mempermanenkan statusnya. Masa pinjaman yang akan berakhir pada Juni 2025 membuka peluang besar bagi klub-klub lain untuk bergerak pada Januari nanti. Sementara itu, ketertarikan Juventus, PSG, dan Manchester United terhadap Osimhen bukan tanpa alasan. Kemampuannya mencetak gol di berbagai situasi menjadikannya salah satu striker paling dicari Eropa saat ini. Juventus bisa mendapatkan solusi jangka panjang untuk masalah lini depan mereka. PSG akan mendapatkan tambahan kekuatan untuk menantang trofi Eropa. Sedangkan Manchester United yang membutuhkan kestabilan di lini serang akan diuntungkan dengan kehadiran seorang pemain dengan pengalaman di Liga Top Eropa.